Halo Halo Smart Smart Viewers, Viewers, welcome back to Sorry Sorry Seru. seru banget. Yes, alright, masih bersama gue Nathan dan Gua Vetsi. tentunya di sini masih bersama dengan Ivan dan Mas Yono. Yeay. Nah, guys, di sini kita mau bahas lagi lebih dalam mengenai 35 mm scope. Tapi sebelum itu kita ini dong kasih sedikit ya. Ini yang kamera yang lagi paling sering kalian pakai atau favorit sekarang itu apa sih? Boleh kali kita flexing dikit lah. Flexing Asik. lah ya. Flexing dikit lah ya. Dari Ivan dulu Lu coba dulu, deh. lu dulu dong, lu dulu. Hah? Masa gue hostnya? Ini ya Natsumnya dulu dong. Coba. Lu dulu. Nih, Canon FX FX. Kenapa ini, Van? Kenapa lagi ini? favorit. Jadi ini kemarin gua dikasih sama itu Jojo Suherman. Oh, Jojo Herman. Oke. Terus gue pas gue pakai, gue photoshoot buat beberapa ini yang clothing line ya, clothing brand, Yeah. dan hasilnya pas gue cuci, wah gokil sih hasilnya menurut gue ya. Gue gokil gitu maksudnya. Terus jadi ini gue pakai terus tiap kali gue dapet job gue jadi pakai ini terus. Asik. Mantap. Lensanya apa? By the way. Maksudnya biasa fix lens, cuma yang 50 mm 50. yang Oke. yang kit. Mantap ya. Berarti kondisinya ini ya, like min condition. Tapi ini light meternya udah rusak, jadi gue pakai feeling aja fotonya. Wih, disadip. Sedap banget nih pakai feeling. Dapetnya bagus-bagus. Ini luar biasa. Ini salah satu yang paling gue masih tetap coba sekarang sih pakai feeling gitu ya. Ini susah sih kalau udah veteran ya Ivan ya. Aduh. Enggak kan, borolnya banyak kalau rusak ya. Nanti banyak make-upan ya kalau pensi pasti nggak ngerti lagi. Pen, jadi ngerti gini ya. Pen. Aku udah mau ngambil Polaroid kok aja nih Kalau foto nggak ngerti. foto film kan nggak bisa di preview. Jadi kalau misalnya ada salah atau apa kita nggak ketahuan kan, makanya bawa backup mungkin buat ya jaga-jaga pakai foto yang lain, mungkin takutnya filmnya kebakar. Kalau kebakar lo ngerti kan? Kalau kebakar lo ngerti dong, ya kan? Ngerti. Dibuka belakangnya terus kena cahaya gitu. Nggak keluar fotonya kan. Black gitu, kebakar lah gitu. Nah, kalau Mas Yono apa nih yang sekarang lagi sering pakai nih? Oh, aku pakai ini. Exa ID, apa? Exa 1B. Wah, lebih keren lagi apa itu? Level viewfinder. Jadi bisa lihat dari sini, bisa lihat gambarnya. Jadi kalau lihat itu harus gini. Dia harus nunduk itu. Ini itu apaan? Biasa atau medium format, Mas Yono? Biasa 35. 35? Ya. Oh. Itu pertanyaan jebakan ya. Kalau dia bilang 120 langsung leave group. Live group langsung. Tapi gitu, Fen. Jadi kalau misalnya kamera tuh, apalagi kalau misalnya yang lagi mungkin orang jarang, kalau anak digital kan pasti ngefoto kan pasti dari sini ya kan. Maksudnya pasti sejajar gini kan. Nah kalau yang analog tuh ada yang kita harus ngekernya dari bawah gitu. Jadi apa? Dari chest, dari dada gitu loh kameranya. Karena kita ngeliat gini. Sebutannya apa sih? Gue lupa deh. Look down apa? Waist level. Ya, jadi asli tuh kayak sejajar sama narsum apa objeknya lah. Baik. Gitu. Pokoknya Aku bingung dong mau klarifikasi satu hal. Apa karena aku nggak ngerti tentang kamera, jadi aku ada stereotype kalau analog sama dengan jadul. Apakah itu salah? analog sama dengan jadul. Mungkin dari pendapat Mas Yono dulu deh. Mas Yono gimana? Ini Mas Yono ini kameranya kamera jadul nih, west level kan. Masalah jadul itu gimana? Stereotypeku itu seperti kayak kalau digital tuh yang kamera yang baru, kalau analog itu lebih yang kayak papa atau kakekku yang pakai, mungkin kayak keluaran lama-lama gitu. Ini stereotype dari yang nggak ngerti kamera, jadi bisa dijelaskan? Benar. Pada dasarnya kamera analog itu kamera yang masih pakai roll film. Roll film itu terakhir mungkin 2000-an masih ada penggunanya, terus kemudian digital datang dan kemudian roll film pun menurun. Jadi kalau stereotipkan sebagai kamera tua atau barang jadul memang benar. Tapi ada yang produksi. Maksudnya apakah ada kamera analog yang baru? Oh enggak, berarti terakhir benar-benar 2000.
Kalau Setahu untuk- saya ada. Kalau untuk by definition analog itu kan lebih, sorry gue potong Bro Ya. Yono, analog itu definisinya itu maksudnya lebih kayak bukan yang instan tapi lebih ada prosesnya untuk jadi sebuah hasil, kayak misalnya jam analog kan bisa ada apanya gitu kan. Kalau kamera analog tuh ya harus dicuci dulu segala macam, lebih kayak ke prosesnya yang bikin dia Prosesnya. jadi analog. Gitu. Oh, oke. Tapi stereotipnya bener ya, kalau denger analog kesannya jadul gitu. Hmm. Gitu. Gimana Bro Yono? Betul lah? Kalau rusak mahal dong. Satu ini nggak sih, kalau dari yang gue tahu juga apa namanya, ambil jeroan dari kamera lain kan paling Oh, Kanibal kan. kanibalan sebutnya gitu, Fan. Jadi kalau oke. rusak, karena kan udah nggak ada spare partnya, Mm-mm. yang ambil spare partnya dari kamera lain, gitu. Selama Kanibalin. kameranya kamera jenis yang manual, jadi kayak dia nggak terlalu banyak elektroniknya. Betul. Gitu, Fan. Baru tahu. Tapi kalau dari Fancy sendiri sebenarnya orang tua lu dulu pasti pakai kamera analog kan? Pasti. Makanya kalau dilihat kamera-kameranya yang tadi Ivan pegang atau yang Mas Yono pegang, kok kayaknya familiar, tapi udah jarang aja gitu loh liatnya. Mungkin kalau yang paling umum looks-nya yang kayak punya Ivan punya kali ya. Karena kan rata-rata modelnya kayak gitu, entah dari Canon, Ya, gue Normi. Nikon. Tadi gue kaget banget punyanya Bro Yono. Ternyata pakai gitu. Asal insecure kan, insecure. Ya, apa kabar gue nih? Kalau gue kasih tunjuk, saya cuma pocket doang guys. Itu, ini lagi sering saya pakai sekarang. Keren Bro. Pentax SPO Mini. Ini Gila. yang aduh ini nggak fokus lagi. Ini yang versi 75 tahun anniversary Kayak- edition. Gitu ya. Nah, lumayan tuh kelihatan kan. Pentax SPO Mini guys. Jadi dia itu ukurannya jauh lebih kecil daripada kamera-kamera pocket yang lain. Ini kayak cuman sama tangan gue aja lebih kecil kameranya kan. Gitu. Kayak pocket kamera ya. Pocket kamera, bener. Ini jadinya gue cuma tinggal masukin rollnya doang. Kalau yang tadi si Ivan sama Mas Yono punya, Van, dia tuh harus atur-atur dulu sama kayak digital lah, gitu kan. Segitiga exposure gitu Harus kan. dikokangin kayak harus digini. Dan harus dikokang, bener. Kebetulan yang punya gue ini nggak pakai kokang-kokangan, masih tinggal otomatis lah, gitu. Loh, udah habis film ya 0. Itu mirip yang Kodak instan sekali pakai bukan sih, yang tinggal cekrek. Dan ini Iya, sama Kodak instan yang tinggal cekrek. Kodak instan yang Oh, benar, sekali benar. pakai. Ya benar Dia itu kan ya? pocket dia benar kayak gitu, pocket benar-benar. Cuma kalau ini gue bisa isi ulang gitu. Nah, udah sudah cukup flexingnya ya, sudah cukup. Sudah cukup. Nah, kita mau bahas mengenai komunitasnya dulu guys. Nah, yang pengen gue tanya ini, kalau misalnya kayak untuk analog gitu kan, gue masih kurang tahu apakah memang banyak atau enggak komunitas analog di Indonesia gitu kan. Tapi kalau untuk penggiatnya pasti banyak gitu kan. Penjualan kalau misalnya orang pengen belajar online atau pengen belanja online berhubungan dengan analog, itu pasti bisa sendiri-sendiri gitu. Tapi ada pentingnya juga untuk punya komunitas bisa sharing-sharing kan. Tapi kalau misalnya untuk dari pertama dari Mas Yono dulu mungkin. Pentingnya komunitas analog ini akhirnya terbangun tuh salah satu mungkin hal positif yang keluar dari akhirnya komunitas analog 35 mm scope ini terbangun dari Mas Yono selama 11 bulan ini. Boleh sharing nggak kira-kira ada apa aja sih yang mungkin Mas Yono perhatiin atau alami juga gitu di komunitas ini? Jadi nggak bisa dipungkiri ya,